Halo guys, darlaku semuanya, apa kabar kalian? Bertemu lagi di sini saya Satrio Komsin dan ini adalah Saci TV. Udah lama juga kita nggak cerita horor dan kali ini saya mau menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seseorang bapak bernama Pak Jafar. Jadi aku ingin menceritakan dulu latar belakangnya si Pak Jafar ini. Jadi Pak Jafar ini adalah bapak-bapak lah pastinya ya. Jadi Pak Jafar ini memiliki bisnis rental mobil, tetapi dia juga plus merentalkan jasa sopir. Nah, di sini ada beberapa sopir lah anak buahnya dia, tapi tak menutup kemungkinan kalau sopir-sopir itu tuh udah pada dirental nih, udah pada disewa gitulah jasanya ya sama orang-orang yang nyewa mobilnya dia, dan udah full semuanya, Pak Jafar ini suka jadi sopir juga gitu loh. Nah, suatu saat datanglah seorang bernama Bu Ani. Bu Ani ini adalah seorang janda yang memiliki 3 orang anak dan bisnisnya adalah toko kelontong. Bu Ani ini tokonya sih nggak kecil-kecil banget tapi juga belum gede nih. Tapi Bu Ani ini kan karena punya 3 anak dan dia seorang janda, dia merasa kebutuhan hidupnya nanti makin hari itu pasti makin gede. Ya oke lah sekarang anaknya masih kecil-kecil. Tapi kan nantinya kan anaknya bakal gede, bakal kuliah, bakal sekolah SMA. Pasti lebih banyak dong kebutuhannya. Nah, Bu Ani ini berniat untuk menjadikan toko kelontongnya ini menjadi pusat grosir besar. Supaya dia nggak mengalami kesulitan apa-apa waktu nanti anaknya beranjak dewasa dan harus mengkuliahkan mereka. Akhirnya singkat cerita Bu Ani ini menyewa salah satu mobilnya yang disewakan oleh Pak Jafar. Sekaligus nyewa jasa sopir. Karena sopirnya Pak Jafar itu 3 orang udah kepake semuanya, artinya udah ada orang yang nyewa jasa sopirnya semuanya, akhirnya Pak Jafar sendirilah yang berlaku atau menawarkan diri untuk saya aja deh Bu yang jadi sopirnya, mau kemana sih? Nah ternyata Bu Ani ini bilang saya mau ke Malang Pak, saya mau ke Jawa Timur. Ini by the way mereka ini settingnya itu lokasinya di Bogor ya. Jadi oke lah saya aja Bu. Itu kata si Pak Jafar. Akhirnya Bu Ani lah menyetujui si Pak Jafar ini jadi sopirnya Bu Ani untuk ke Malang, Jawa Timur. Panjang jalan Bu Ani ini cerita nih bahwa niatnya dia itu pengen tokonya nanti laris bakal jadi pusat grosir gitulah. Bilang sama si Pak Jafar ini. Terus apa hubungannya Bu dengan kita ini mau ke Malang, kata si Pak Jafar. Ntar aja lah Pak, nanti saya jelaskan sesudah kita sampai di Malang. Benernya tuh. Setelah mereka menempuh sebuah perjalanan yang panjang dari Bogor dan mereka sampai di kota Malang keesokan harinya, keesokan paginya, ternyata Bu Ani bilang sama si Pak Jafar, Pak sebenarnya tujuan saya yang sebenarnya itu bukan di kota Malangnya ini, tetapi saya itu mau ke Gunung Kawi, tapi tolonglah ya Pak, please dijaga rahasia ini. Pak Jafar sih tadinya rada-rada kaget ya, karena menurut Pak Jafar kalau udah Gunung Kawi ini kaitannya kan pasti sama pesugihan kan. Nah ternyata Bu Ani juga ngaku nih telak-telak ke si Pak Jafar ini. Ini by the way, ini nama-nama aku samarin ya guys. Tapi karena dia udah disewa jasanya dan si Bu Ani ini juga udah bayar full ke si Pak Jafar, sewa mobil sama sewa jasa sopirnya dia, akhirnya Pak Jafar pun mengiyakan untuk mengantarkan Bu Ani ke daerah Gunung Kawi. Singkat cerita, dari sebuah hotel di kota Malang itu mereka menuju ke area Gunung Kawi. Di situ Pak Jafar hatinya udah deg-degan nih guys. Bakal ada apaan nih kejadiannya kalau udah sampai di Gunung Kawi. Pokoknya Pak Jafar ini otaknya serem-serem aja kalau udah Gunung Kawi. Gue juga iya sih sebenarnya. By the way, ini sekedar informasi, Gunung Kawi itu nggak melulu tempat pesugihan ya guys. Jadi Gunung Kawi itu ya sebuah daerah yang memang di situ ada wisata spiritualnya. Tetapi tempat untuk nyugih-nyugihnya itu tuh nggak di situ. Nggak semua orang Gunung Kawi lantas pesugihan di situ tempatnya serem banget. Nggak, Gunung Kawi kayak kota Depok, Bekasi kayak gitu aja. Nah, balik lagi ke ceritanya ya. Akhirnya Pak Jafar sama Bu Ani ini sampailah di kawasan Gunung Kawi pada maghribnya. Nah karena udah maghrib, dia itu ternyata udah tahu nih Bu Ani kemana yang harus dituju, rumah siapa harus dituju, di mana rumah yang dituju adalah rumah Kuncen Gunung Kawinya. Sepertinya Bu Ani selagi di Bogor tuh udah cari-cari info nih Kuncen Gunung Kawi itu di mana rumahnya, siapa namanya, dan apa keperluannya. Akhirnya si Pak Jafar pun memarkirkan mobilnya di sebuah lahan parkir yang cukup luas, lantas mereka berjalan kaki menuju ke arah Kuncennya dengan didampingi oleh seseorang penduduk lokal situ untuk nunjukin rumah Kuncennya itu di mana gitu kan. Sepanjang perjalanan dari tempat parkir ke rumah juru kunci, itu Pak Jafar sudah merasakan hawa-hawa yang gak enak guys. Berbagai gangguan, beberapa penampakan udah dia lihat. Itu padahal masih maghrib ya. Ya walaupun maghrib udah serem juga ya, udah lumayan gelap. Maksudnya kan ini belum larut malam gitu lah. Mereka berjalan kurang lebihnya 5 menit aja. Dari tempat parkir sampailah ke rumah Kuncen, yang kita sebut dengan Pak Burhan aja ya.
Sampailah mereka di rumah Pak Burhan. Kemudian Bu Ani berbincang sebentar dengan Pak Burhan dan juga sama si Pak Jafar ini. Pak Burhan kembali mengingatkan kepada Bu Ani tentang apa-apa saja yang harus dia siapkan. Semua-semuanya lah pokoknya. Dan ternyata si Kuncen ini nyuruh si Pak Jafar sama Bu Ani ini untuk mandi kembang dulu di rumahnya si Kuncen ini. Nah, tadinya Pak Jafar ini mikir yang ritual bakal Bu Ani doang kan. Ternyata enggak. Ternyata Pak Jafar pun diajak ritual. Nah, sampailah di tengah malam, kira-kira jam setengah 12 malam, juru kunci, Bu Ani, Pak Jafar, dan satu asisten juru kunci mulai menuju ke tempat ritual di Gunung Kawi dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan itu, Pak Jafar mengalami hal-hal yang sangat-sangat mengganggu yang berhubungan dengan penampakan-penampakan. Jalan setapak yang dia tuju dan dia lalui untuk mencapai tempat ritual di Gunung Kawi itu, kanan kirinya hutan. Dan di sela-sela pohon di sana sudah terdapat banyak sekali pocong. Bahkan ada salah satu pohon yang sangat-sangat besar, di mana Pak Jafar ini melihat sosok Gondorwo yang nongkrong di atas pohon besar itu dan menyeringai ke arahnya Pak Jafar. Di situ sebenarnya Pak Jafar udah jiper dan pengen mohon izin untuk nggak ikut ritual aja, tapi si Kuncen dan Bu Ani itu ngotot banget si Pak Jafar ini buat ikut ritual. Sampailah mereka di sebuah tempat di mana di situ tuh ada pondokan, di mana mereka berhenti dan mempersiapkan lagi sajen dan semua-muanya. Ternyata asisten juru kunci dan Pak Jafar ini nggak ikut ke tempat ritual, ke titik ritualnya Bu Ani sama juru kunci. Jadi asisten juru kunci sama Pak Jafar ini suruh nunggu di pondokan itu. Sajennya dibawa sama Bu Ani sama juru kuncinya ke sebuah tempat yang Pak Jafar juga nggak tahu nih sebenarnya. Singkat cerita, Pak Jafar nunggu di pondokan itu sama asisten juru kunci itu sampai jam 4 subuh. Panjang malam Pak Jafar deg-degan sih pastinya nungguin Bu Ani ritual sama juru kunci. Ya walaupun dia nggak sendirian, ada asisten juru kunci, tapi ya Gunung Kawi dan sekelilingnya itu hutan. Kemudian di jam setengah 5 subuh, Bu Ani dan juru kunci kembali dari atas. Pokoknya Pak Jafar bilangnya dari atasnya, artinya mereka naik ya, untuk titik ritualnya itu. Kemudian di situ nampak juru kunci sama Bu Ani sama-sama pucet. Pokoknya mereka nggak tidur semalaman untuk melakukan ritual tersebut. Dan mereka pun berjalan lagi ke arah rumahnya si juru kunci. Di perjalanan, Pak Jafar mendengar percakapan juru kunci dan Bu Ani. Juru kuncinya nanya nih ke Bu Ani, apa yang ibu rasakan semalam? Bu Ani menjawab, ya insya Allah lancar lah Pak. Gitu. Apakah ibu sudah ditemui sama Eyang yang punya pesugihan? Bu Ani menjawab, iya. Singkat cerita, mereka menunggu pagi harinya untuk kembali ke kota Bogor. Tapi mereka memutuskan untuk istirahat dulu, untuk tidur. Karena memang sudah semalaman gak tidur kan ya mereka ritual itu kan. Setelah mereka istirahat, mandi, bersih-bersih, mereka kembali lagi ke kota Bogor. Waktu berlalu hingga setahun kemudian. Setahun setelah ritual di Gunung Kawi, Pak Jafar mendengar berita atas kesuksesan Bu Ani. Seneng sih sebenarnya Pak Jafar. Tapi dia merasa ada kengerian di baliknya dan merasa pasti ini ada sesuatu. Seseorang yang menyampaikan kabar itu ditanyalah sama si Pak Jafar. Ini kebetulan memang tetangganya Bu Ani di Bogor. Seperti apa kondisi keluarga Bu Ani sekarang? Lantas tetangganya itu memberikan informasi bahwa, oh Bu Ani sekarang udah sukses banget, tokonya udah gede jadi pusat grosir besar, anaknya udah kuliah, udah sekolah, semuanya lancar. Pokoknya dia menjadi salah satu orang yang paling kaya di kampung aku di Bogor. Kemudian karena penasaran, dan niatnya juga silaturahmi nih persnya si Pak Jafar ini kan, datanglah dia ke rumahnya Bu Ani. Pengen lihat sekaya apa dan sesukses apa Bu Ani setelah setahun berlalu ini. Ternyata dia kaget banget. Memang rumahnya Bu Ani yang tadinya dia dapati setahun yang lalu itu rumah sederhana aja ya guys. Tiba-tiba tahun ini dia melihat sebuah rumah yang penampakannya itu lebih mirip kayak rumah-rumah gede di Pondok Indah gitu lah. Wih, kayak istana gitu tahu kan. Di situ Pak Jafar menemui Bu Ani dan mereka ngobrol. Sebenarnya apa yang terjadi Bu? Kenapa bisa sukses begini? Bagaimana ceritanya? Nah, cerita-cerita karena Bu Ani juga merasa Pak Jafar udah tahu semuanya, dia ceritakan. Sebenarnya saat aku ritual itu Pak, sebenarnya waktu saya ritual tahun lalu itu saya mendapatkan satu bungkusan yang di dalamnya itu ada kemenyan. Dan kemenyan itu harus dibakar di tokoku selama setahun ini gitu. Jadi Bu Ani itu mendapatkan bungkusan isinya kemenyan dibakar dikit-dikit gitulah ya di tokonya supaya laris. Dan berhasil loh Pak, Bapak nggak mau nyobain di sana. Nah Pak Jafar bilang, enggak lah Bu, saya nggak mau, saya gini-gini aja, kata si Pak Jafar gitu.
Kenapa Pak Jafar nggak mau walaupun melihat kesuksesan Bu Ani yang begitu telak di depan matanya dia? Karena Pak Jafar sepanjang dia di ruang tamunya Bu Ani, dia nggak berhenti bergidik ketakutan. Dia melihat macam-macam penampakan. Makhluk coklat berbulu, bermata merah, puluhan pocong yang berdiri setiap sudut ruangan rumah Bu Ani, dan banyak sekali anak-anak kecil berkepala pelontos, bertaring, dan mata tajam berwarna merah yang terus mengawasi Bu Ani dan Pak Jafar yang sedang ngobrol. Mungkin kita udah sering dengar resiko untuk melakukan sebuah pesugihan itu memang besar, tapi yang dilihat Pak Jafar itu sungguh-sungguh di atas ekspektasinya dia. Satu, rumah Bu Ani jauh lebih kaya daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Kedua, penampakan-penampakan di rumah Bu Ani ini jauh lebih banyak daripada yang dia kira. Awalnya dia akan melihat sesosok aja, tetapi ternyata di sana banyak sekali sosok yang dia lihat. Dan yang lebih seram lagi, ternyata di antara banyak sosok itu, ada satu sosok utama yang gak berhenti kemanapun Bu Ani pergi. Dia terus mengikuti Bu Ani. Jafar menyaksikan sesosok anak kecil, tapi berambut gondrong, berkulit gelap, bertaring, bermata merah tajam, yang terus minta digendong oleh Bu Ani, kemanapun Bu Ani pergi.